Di judul ada, kecuali nggak ada, ya udah boleh dikabulkan deh. Dispute deh gimana ceritanya deh. Oke guys, balik lagi bersama gue Mike, raja terakhir dari Isekai. Di konten hari Jumat ini gue mau ngebahas sebuah kejadian nakal lagi ya guys. Dan ini terjadi sama temen gue, salah satu temen gue di komunitas WhatsApp ya, di salah satu grup WhatsApp komunitas lain ya. Jadi buat teman-teman jangan kaget, gue tidak hanya ada di komunitas robot doang ya, tapi ada juga di komunitas Dragon Ball, komunitas Marvel, komunitas DC, komunitas G.I. Joe, dan komunitas Transformer, dan ya banyak komunitas-komunitas lainnya. Bahkan juga ada di komunitas-komunitas yang juga bukan komunitas toys ya. Intinya ini kejadian sama salah satu member yang ada di komunitas, yaitu dia seorang reseller atau pedagang mainan ya guys ya. Kejadiannya juga nggak tanggung-tanggung nih guys. Jadi intinya gini, dia jualan barang dibeli di salah satu marketplace gitu ya. Terus pembelinya itu seolah-olah ngerasa kok barangnya ini, kok barangnya lebih ke mencari-cari alasan sih guys kalau menurut gua guys. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa di like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya. Terus kalau kalian suka dengan konten-konten isekai atau konten-konten yang gue bawain, boleh dong tolong dibantu di share ke teman-temannya juga. Dan jangan lupa kalau punya rezeki lebih, tidak ada paksaan, kalau memang mau silakan, ada logo Saweria di pojok kanan bawah. Thank you guys. Jadi langsung aja kita mulai untuk konten hari Jumat ini guys. Ini kalau gue nggak salah lihat sih, kayaknya nih dari warnanya sih warna Shopee ya, karena orange ya guys. Jadi intinya gini, barang tuh minta di refund setelah dibeli ke temen gue ini, sampai dia berkuar-kuar lah kalau barangnya tidak sesuai atau harus dirakit atau apalah itu ya. Jadi barangnya minta dibalikin. Ya udah, singkat cerita, dibalikin lah barang ini guys ke temen gue. Nah setelah diterima, ternyata isinya adalah Zong. Nah, biar kita nggak ribet dan biar kita satu pemikiran atau satu kiblat, kita sama-sama simak dulu video berikut ini. Udah? Ya, panggil saya barang baru. Coba nih, dibuka. Oh, iya. Sih model kan harusnya rakit, semuanya figur begitu. Ya salah gue kenapa sih apa-apa sih. Buka. Lihatnya kan. Ya, kosong. Kosong. Nipu ya dong. Nipu nih orang. Jalan. Nah. Kosong semua. Kosong. Ya. Kalau gue sih lihat dari video ini ya guys ya, gampang aja sih. Gak usah lihat dari video deh. Terima barang ini dulu udah pasti berasa aneh. Why? Karena boxnya gede tapi enteng. Ini mungkin yang menjadi penyebab si penjual atau temen gue ini ngerasa untuk, oh gue mau bikin video unboxing barang refund atau retur ini karena janggal, enteng banget, dan ya seperti yang teman-teman lihat aja sendiri gitu ya. Ternyata pas dibuka ya memang zong gitu, nggak ada isinya, cuman bubble wrap doang beberapa, dan ada kardus yang beneran isinya kosong total guys. Nah di sini nih gue langsung kasih screen capture-nya ya. Pelacak pengembalian tuh alamatnya ada tuh di sini ya. Ini alamat temen gue ya untuk pengembalian ya. Produk deskripsinya gini. Produk yang diterima beda dengan deskripsi atau foto. Saya order sesuai iklan toko, adalah figur Batman dan sepeda motornya. Tapi yang dikirim berupa lembaran plastik yang mesti dipotong-potong sendiri. Saya tidak ada waktu dan tidak mau repot, lain kali kasih foto supaya jelas. Jadi intinya dia beli Batman sesuai dengan gambar, tapi yang datang itu ternyata Mokit guys. Nah terus
mulailah dia berkoar-koar ya, bilang kalau barangnya tidak sesuai. Padahal sebenarnya sebagai seorang pembeli harusnya mencari tahu dulu dong, produk ini produk rakitan kah atau bukankah. Dan sebagai pedagang gitu ya, harusnya sih pedagang ini, kawan gue ini harusnya sih bukan pemain baru ya, bukan pedagang kemarin sore ya. Harusnya deskripsi dia sih lengkap ya guys, harusnya ya. Tapi dan again, seandainya deskripsinya nggak lengkap ya, lu sebagai pembeli harusnya cari tahu dulu nggak sih apa yang lu mau beli gitu? Atau memang tipikal pembeli yang malas membaca aja? Atau bagaimana gitu? Gua nggak tahu ya, silakan drop your comment below ya. Terus di sini juga ada nilai pengembaliannya dan segala macamnya. Terus gue langsung lanjut ya. Intinya customernya retur, alasannya mau figur jadi, bukan rakitan karena nggak ada waktu buat rakit gitu. Nah terus ini ada obrolannya nih ya. Rakit sendiri bukan figur langsung jadi, sama seperti Gundam. Semua mic modoking kan model kit. Di deskripsi tertulis jelas. Nah bener kan? Di deskripsi tertulis jelas model kit. Di judulnya juga ada. Lanjut ya. Barang seperti ini nggak bisa diretur ke supplier, barang original. Memang nggak paham. Semua model kit itu harus dirakit. Kami pun sudah terankan di judul dan deskripsi. Diulang lagi nih sama teman gue nih ya. Terus dikasih link lagi, link YouTube yang menjelaskan kalau barang ini adalah harus dirakit cuman dengan bahasa Cina ya guys. Oke lanjut ya. Sudah dijelaskan via chat, nggak direspon. Shopee memberikan waktu untuk retur dan dikirim deadline. Jadi Shopee juga menurut gue, Shopee juga blee. Langsung mengabulkan permohonan pembeli untuk melakukan retur. Sebenarnya nggak usah dikasih permohonan pembeli untuk melakukan retur. Kenapa menurut gua nggak usah dikasih? Karena si penjual sudah jelas menuliskan deskripsi barangnya dan di judul ada tulisan model kit. Jadi kalau ada komplain yang menyatakan ini gua harus ngerakit, gua nggak ada waktu, ya jangan dikasih. Dikasih itu kalau memang si penjual tidak mencantumkan ini adalah model kit. Tapi ini penjual udah mencantumkan ini model kit, buat apa lagi dikasih ruang gitu, menurut gue sih blee juga sih. Dan pas barang dikirim dan sampai isinya sampah seperti video yang tadi udah gue tampilin di depan. Baru direspon begitu komplain sampai. Gimana? Saya tidak lihat kok. Model kit aja kamu alasan nggak paham. Kenapa dikirim sampah? Ada tertera di deskripsi. Kalau retur ya terimalah dengan baik, jangan muter-muter. Bukan potongan harga, memang tidak bisa retur. Anda jangan asal ngomong ya. Bisa saya tuntut loh. Kan sudah tertera barang original nggak bisa retur. Retur kenapa yang diretur sampah? Kalau tidak bisa retur, tolong tulis benar-benar di iklan toko Anda supaya pembeli tahu. Ada tertera tidak menerima komplain. Mampus lo. Udah dijelasin di judul, itu mau kit. Udah dijelasin lagi di deskripsi, itu mau kit. Udah dijelasin lagi di deskripsi, tidak terima komplain. Dikembalikan hanya isi dus kosong. Saya sudah kirim komplain kak, Anda mungkin tidak mau menerima karena sejak awal Anda sudah menolak. Dikembalikan dengan iming-iming potongan harga kan. Tolong Anda sebagai penjual jangan aneh-aneh supaya pembeli tidak kapok belanja di toko Anda. Jangan mempermalukan Shopee sebagai aplikasi terpercaya dengan Anda pura-pura acting. Oh udah jelas banget, ini udah jelas banget. Secara psikologi udah kebaca bro. Kalau lu itu sudah menakut-nakuti orang dengan membawa-bawa ranah hukum. Dan secara psikologi lu sudah memuja-muja Shopee di sini. Lu udah kebaca banget bro, udah kebaca secara psikologi, udah kebaca. Sudahlah, akui saja dengan baik, insya Allah rezeki tidak akan kemana-mana kok. Nah, orang-orang seperti ini yang menurut gua menyebalkan ya. Udah, dispute seperti ini nggak usah bawa-bawa Tuhan bro. Apalagi, sorry tuh saya nih, gue juga yakin lu nggak bener-bener amat. Ini bukan maksud nuduh ya. Gue di sini tidak membela pembeli dan tidak membela penjual. Gue hanya bicara berdasarkan bukti yang gue pegang. Ya, di semua konten isekai gue selalu berdiri di tengah. Kalau pembeli salah gue bilang salah, kalau penjual salah gue bilang salah. Tapi dalam kasus ini menurut gue penjual tidak salah. Deskripsi udah ada, judul juga udah lengkap. Dan di deskripsi tulis tidak menerima komplain. Kalau misalkan dia menawarkan potongan harga ya itu biasa. Penjual biasa. Lu udah lewat dibalik dipanggil lagi, sini boleh gitu. Itu biasa, nawar-nawar gitu biasa. Yang luar biasa itu adalah lu retur barangnya, lu ambil, lu ganti pakai sampah. Kalau bayar pada umumnya, kalau ada masalah pasti chat penjual dan nggak main komplain. Begitu barang sampai otomatis panik kalau barang isinya kosong atau sampah. Ini dia malah tensinya tinggi seolah-olah nggak mau disalahin. Iya, self defense mekanismenya itu begitu. Bawa-bawa hukum dan
mengagung-agungkan Shopee seolah-olah Shopee nggak pernah salah gitu. Shopee juga banyak salahnya bro. Menurut gua dalam hal ini Shopee pun ada andil salahnya. Kenapa dispute lu langsung diiyakan, langsung diperbolehkan? Ya ini guys, gue saja salah ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang nonton, kalau misalkan menurut kalian gue salah, ya gue mohon maaf. Kalau menurut kalian gue benar, ya silakan tulis di kolom komen juga. Semoga kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi dengan teman-teman ya, dan apalagi dengan teman-teman isekai ya. Semoga nggak ada kejadian-kejadian seperti ini, dan semoga marketplace di Indonesia juga bisa semakin maju, dan admin-admin yang bertugas untuk ngeklik tombol yang memperbolehkan retur itu semoga punya nalar dulu sebelum langsung mengiyakan kasus ya. Atau seperti yang gue bilang di konten-konten gue yang sebelumnya, yang untuk urusan-urusan marketplace yang gede itu harusnya udah punya tim sendiri yang ngerti bidang perwibuan ya. Jangan nanti beli Lego terus komplain ini belum dirakit. Jangan beli Mokit terus bilang ini belum dirakit. Jangan beli puzzle bilang ini belum dirakit. Jangan beli misalkan Gundam terus bilang ini belum dicat. Itu menurut gue tolol ya. Tolol banget gitu. Gue jadi agak sedikit emosi nih. Tapi ya, dan again, sorry ya guys kalau gue udah menyinggung baik itu penjual atau pembeli. Sorry nih, gue gak ada maksud. Ya begitulah ya. Oke deh, gitu aja deh. Michael Chu aja dari Isekai. Konten hari ini gitu aja dulu. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terus hari Minggu ada Kopi Furo. Kita dapat undangan dari Lickshine Hobby Store. Jadi shout out to Lickshine Hobby Store. Thank you ya. Jangan lupa Saweria di pojok kanan bawah. Sampai ketemu di hari Minggu. Kalau ada yang ketemu jangan lupa ditegur, jangan lupa dicowel, kita foto bareng ya. Peace out.